Perkenalkan, nama saya Putu Diah Purnami Dewi dari kelas J semester 4 nomor absen 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pecahan, yaitu mulai dari konsep pecahan, pecahan yang ekuivalen, membandingkan pecahan, lalu operasi pada pecahan, yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, lalu ada perkalian dan pembagian. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai konsep pecahan. Nah, bisa kita lihat sisi sebelah sini. Ibu telah membawakan kalian sebuah media, yaitu media gambar berupa pizza. Nah, pada gambar pizza ini akan Ibu bagi menjadi beberapa bagian yang sama dan sama besar atau sama rata. Nah, sekarang Ibu bagi ya menjadi beberapa bagian. Dari pizza yang utuh tadi, Ibu akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, dari pizza yang utuh tadi sudah Ibu bagi, kira-kira menjadi berapa bagian ya? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Ibu sudah membaginya menjadi 8 bagian. Nah, dari pizza yang udah Ibu potong ini, kira-kira Ibu mau mengambil satu buah pizza. Nah, Ibu ambil satu buah pizza yang ini dan Ibu tempelkan di sebelah sini. Nah, ini berarti Ibu telah mengambil berapa? Telah mengambil satu pizza dari 8 pizza yang utuh, 8 pizza bagian yang tadi. Jadi dapat kita tuliskan bahwa Ibu telah mengambil 1/8 potongan pizza. Nah, sekarang Ibu ingin mengambil satu potong pizza lagi. Nah, Ibu ambil satu potong pizza lagi. Nah, Ibu letakkan di sini. Nah, artinya Ibu telah mengambil berapa pizza? Coba kita hitung. 1, 2. Artinya Ibu telah mengambil 2 potong pizza. Nah, karena tadi ini bernilai 1/8, karena sekarang Ibu sudah mengambil lagi satu pizza, maka kita gabungkan dan kita jumlahkan. Nah, berarti artinya Ibu telah mengambil 2/8 potongan pizza. Nah, misalnya Ibu ingin mengambil lagi satu pizza. Nah, Ibu ambil lagi satu pizza, letakkan di sini. Nah, berarti Ibu telah mengambil berapa pizza? Yaitu 1, 2, 3. Nah, sekarang kita gabungkan sama pizza yang tadi. Nah, berarti pizza yang Ibu ambil yaitu adalah 3/8. Karena Ibu telah mengambil 3 bagian dari 8 bagian pizza yang utuh tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pecahan ini itu merupakan menyatakan suatu bagian dari jumlah keseluruhan bagian yang sama. Nah, adapun bentuk lain dari pecahan itu yaitu adalah bentuk atau bentuk umum. Itu adalah A/B. Itu adalah A/B, di mana A ini merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, adapun syaratnya lagi, di mana A ini terdiri dari bilangan cacah, merupakan bilangan cacah. Nah, ayo, pasti kalian masih ingat kan bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu suatu bilangan yang bukan merupakan yang terdiri dari bilangan positif dan bukan merupakan bilangan bulat negatif yang dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, sedangkan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, kenapa B tidak sama dengan 0? Karena jika B dia sama dengan 0, ini artinya bahwa dia tidak dapat menyatakan sesuatu, atau ini bisa kita sebut tidak terdefinisi. Nah, contohnya seperti misalnya 8/0. 8 dibagi 0 kan tidak bisa, tidak ada jawabannya, karena berapapun bilangan yang dibagi dengan 0 itu artinya tidak terdefinisi. Nah, coba kita lihat sekarang 1/8, 2/8, dan 3/8. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai pecahan? Ya, tentu bisa, karena ada penyebut dan ada pembilang dan ada penyebutnya. Pembilangnya 1 karena dia tadi telah menyatakan satu bagian pizza yang telah Ibu ambil. 8 menyatakan penyebut karena
dia telah menyatakan jumlah keseluruhan pizza tadi. Nah, dan itu pun dimana 1 merupakan termasuk pada bilangan cacah dan 8 dia tidak bernilai 0. Jadi 1/8 bisa kita sebut sebagai pecahan, maupun 2/8 dan 3/8. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep pecahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pecahan ekuivalen. Baik, pelajaran selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai pecahan ekuivalen. Nah, pecahan ekuivalen ini juga bisa kita sebut sebagai pecahan yang senilai atau pecahan sama. Nah, di sini Ibu ingin mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Nah, kira-kira berapa ya yang senilai dengan 1/2? Nah, itu bisa kita cari menggunakan kertas origami yang telah Ibu bawa. Nah, di sini ada satu kertas origami yang berbentuk persegi berwarna merah muda ini sudah Ibu arsir setengahnya dan setengahnya belum, sudah menjadi 2 bagian yang sama, dimana ini sudah menunjukkan pecahan yaitu 1/2. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu pecahan yang senilai dengan 1/2? Nah, dari kertas origami ini coba sekarang kita lipat lagi agar menjadi atau mencari bagian yang 2 bagian yang sama. Nah, kita lipat. Jadi seperti ini, lalu kita buka. Nah, jika kita lihat di sini sudah terdapat 2 bagian yang sama. Nah, sekarang coba kita hitung kotaknya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang diarsir ada berapa kotak? Ada 1, 2. Berarti ini artinya menunjukkan pecahan berapa? 2/4 karena 2 bagian dari 4 bagian. Nah, dapat kita tuliskan dulu di papan. 2/4. Nah, selanjutnya kita lipat lagi untuk mencari 2 bagian yang sama. Kita lipat lagi. Udah. Nah, kalian juga bisa ikutin ya. Nih, kita lipat lagi menjadi seperti ini untuk mencari 2 bagian yang sama. Sudah kita lipat. Sekarang kita buka lipatannya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tadi kotaknya ada 4. Nah, sekarang kira-kira ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kotaknya ada berapa? Ada 8. Nah, sekarang kita lihat kotak yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini artinya menunjukkan pecahan berapa? 4/8. Nah, kita tulis di papan. 4/8. Nah, misalkan kita ingin mencari lagi. Nah, bisa kita lipat ini untuk mencari 2 bagian yang sama lagi. Kita lipat. Nah, lalu kita lipat seperti ini sampai dia kecil seperti ini. Nah, lalu kita buka lipatannya. Nah, kira-kira ada berapa kotak? Nah, coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kotak. Sekarang kita hitung kotak yang diarsir. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini artinya menunjukkan pecahan berapa? Ya, menunjukkan pecahan 8/16. Nah, sekarang dapat kita tulis di papan, itu 8/16 dan sampai seterusnya. Nah, berarti di sini dapat kita lihat ada 1/2, 2/4, 4/8, 8/16. Berarti di sini artinya 1/2 dia senilai dengan 2/4, senilai dengan 4/8, dan senilai juga dengan 8/16. Karena dia senilai atau dia sama, jadi dapat kita beri tanda sama dengan 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 4/8, sama dengan 8/16. Seperti itu. Nah, selain kita menggunakan kertas origami, ada pun juga cara yang lain menggunakan tabel perkalian. Nah, menggunakan tabel perkalian ini juga bisa dalam menentukan pecahan yang senilai. Nah, misalnya Ibu ingin mencari pecahan yang senilai dengan 1/4.
1/4. Berapa ya kira-kira pecahan yang senilai dengan 1/4? Nah, cara kita menggunakan tabel perkalian ini yaitu di mana pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan bilangan asli. Nah, misalnya di angka 1 yang di atas pembilangnya kalian misalkan kalikan dengan bilangan asli 1, berarti penyebutnya juga kalian kalikan 1. Jadi, sekarang kita lihat pada tabel perkalian. 1 dikali 1, jawabannya 1. Dapat kalian lingkarkan di sini. Tulis 4 dikali 1, kita lihat 4, kita kalikan dengan 1. Dapatnya 4. Kita lingkarkan. Dapat 4. Nah, sekarang 1/4. Pembilang dan penyebutnya kita sama-sama kalikan 2. Kita kalikan 2, kita kalikan 2. 1 dikali 2, 1 dikali 2, dapat 2. Habis itu 4 dikali 2, 4 kita kalikan 2, mendapat 8. Selanjutnya 1/4. Kita sama-sama kalikan 3, pembilang penyebutnya. 1 dikali 3. Kita lihat 1 dikali 3 dapat 3. Habis itu 4 dikali 3. 4 dikali 3, 4 kita kalikan dengan 3 dapat 12. Kita lingkarkan 12. Nah, misalkan kalian lanjut lagi. Kalian 1/4. Kalian sama-sama kalikan 4. Sekarang kita lihat 1 dikali 4 dapat 4. Kita lingkarkan. Sekarang 4 dikali 4, 4 dikali 4 itu 16. Dapat kalian lingkarkan. Itu 16. Nah, dari hasil ini ada 1/4, ada 2/8, ada 3/12, ada 4/16. Nah, berarti ini dapat kita lihat pada hasil-hasilnya. Bahwa 1/4 dia sama dengan 2/8, sama dengan 3/12, sama dengan 4/16. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Artinya ini bahwa 1/4 dia senilai atau sama dengan 2/8, sama dengan 3/12, sama dengan 4/16, dan seterusnya. Nah, seperti itu cara menggunakan tabel perkalian. Ini bisa kalian gunakan ya dengan mudah menggunakan tabel perkalian. Nah, baik, selanjutnya untuk menjelaskan pecahan ekuivalen selain menggunakan kertas origami, selain menggunakan tabel perkalian, kita juga bisa mencari pecahan ekuivalen itu menggunakan media yang ketiga yang Ibu bawa, yaitu kepingan-kepingan yang Ibu namai kepingan-kepingan pecahan. Nah, pada kepingan-kepingan pecahan ini dapat kita lihat atau kalian lihat pada kotak yang pertama itu berwarna merah yang masih utuh, yang bisa kita sebut sebagai satu satuan. Lalu kita lihat yang kedua, di sini terdapat 2 kotak, 1, 2. Nah, di mana di masing-masing kotaknya itu bernilai 1/2 dan 1/2. Lalu yang ketiga, di sini yang kotak berwarna biru terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 kotak, di mana masing-masing kotak itu bernilai 1/3. Nah, sampai seterusnya, sampai pada kotak yang ke-10. Nah, lalu di sini Ibu ingin mencari misalnya pecahan yang senilai dengan 1/2. Berapa ya kira-kira pecahan yang senilai dengan 1/2? Nah, bisa Ibu ambil kotak yang berwarna kuning yang bernilai 1/2 ini, lalu Ibu tempelkan di sebelah sini. Nah, sekarang misalkan Ibu coba dengan 1/3. Nah, Ibu ambil 1/3. Ibu ambil 1/3. Nah, Ibu tempelkan di bawah 1/2. Nah, sekarang kita lihat. Apakah panjang mereka sama? Tidak, 1/2 sampai sini. Tadi 1/3 hanya sampai sini. Berarti artinya bahwa 1/2
tidak senilai dengan 1/3, dapat kita tuliskan 1/2 dia tidak senilai dengan 1/3. Nah, jadi kalau dia sudah tidak senilai, artinya tanda yang kita berikan yaitu sama dengan, kita coret ini artinya tidak sama dengan. Selanjutnya, pecahan yang senilai dengan 1/2, misalnya Ibu ambil 1/4, apakah dia senilai dengan 1/2? Ibu taruh di bawahnya. Ini bernilai 1/4. 1/4 panjangnya sampai sini, 1/2 panjangnya sampai sini. Apakah mereka senilai? Tidak bisa dikatakan senilai karena panjangnya mereka berbeda. Tapi coba Ibu ambil lagi satu bagian dari 1/4. Jadi Ibu telah mengambil 2/4. Ibu tempelkan. Nah, kita lihat sekarang apakah panjang mereka sama, 1/2 dan 2/4? Sama, berarti artinya bahwa 1/2 dia senilai dengan 2/4. Nah, sampai seterusnya. Coba kalau kalian bisa lihat pada tabel ini, sebenarnya sudah terlihat ya bahwa 1/2 yang kotaknya panjangnya sampai sini dia senilai dengan 2/4. Yang kotaknya sampai sini dia senilai dengan 3/6, dia senilai dengan 4/8, dan dia senilai dengan 5/10, seperti itu. Nah, maupun seterusnya. Nah, kalian juga bisa menyocokkan 1/1. Lalu di sini Ibu ingin membuktikan apakah 1/2 dia senilai dengan 4/8. Nah, coba sekarang kita lihat 1/2. Berarti kita dapat mengambil pada bagian yang di sini. Kita ambil 1/2, lalu kita taruh atau letakkan di sini. Lalu ada 4/8, berarti 4/8 terdapat di bagian ini. Sekarang kita ambil 1, kita taruh dulu. 1, 2, 3, 3/8. Nah, yang terakhir itu adalah 4/8. Nah, sekarang kita lihat yang di atas, yang berwarna kuning bernilai 1/2. Yang di bawah yang berwarna biru 1, 2, 3, 4 bernilai 4/8. Apakah panjang mereka sama? Apakah panjang mereka sama? Ya, panjang mereka sama. Berarti ini artinya bahwa 1/2 dia senilai dengan 4/8. Jadi dapat kita beri tanda sama dengan. Misalnya Ibu ingin mencoba apakah 2/5 senilai dengan 1/3. Apakah dia senilai? Coba sekarang kita lihat, kita ambil 2/5, berarti terdapat di sini. Di bagian 1/5 kita ambil. Lalu kita letakkan di sini. Ini baru bernilai 1/5. Agar bernilai 2/5, kita ambil lagi 1/5. Kita letakkan di sebelah sini. Lalu kita ambil 1/3. 1/3. 1/3 kita letakkan di bawah sini. Nah, sekarang dapat kita lihat apakah 2/5 senilai dengan 1/3. Kita lihat panjangnya. 1/3 panjangnya segini, 2/5 panjangnya segini, 1/3 panjangnya segini. Apakah 2/5 senilai dengan 1/3? Tidak, maka kita bisa berikan tanda seperti ini. Artinya bahwa ini berarti 2/5 tidak sama dengan 1/3. Dari penjelasan tadi mengenai pecahan ekuivalen, berarti dapat Ibu simpulkan bahwa pecahan ekuivalen itu adalah suatu pecahan yang tidak sama. Pecahannya dia berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, sekian pembelajaran mengenai pecahan ekuivalen, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai membandingkan suatu pelajaran selanjutnya, yaitu adalah membandingkan suatu pecahan. Nah, kalau kita berbicara tentang membandingkan suatu pecahan, berarti artinya kita membandingkan dua pecahan yang berbeda. Nah, di dalam kita membandingkan suatu pecahan, tentunya pasti ada ini. Jika suatu pecahan tersebut lebih besar, dapat kita beri tanda seperti ini. Jika dia lebih kecil, kita dapat memberi tanda seperti ini. Jadi dia kebalikan dari tanda yang lebih besar.
Lalu kalau misalkan dia sama pecahannya, kita bisa beri tanda sama dengan. Paham? Jadi inilah patokannya dalam kita membandingkan suatu pecahan. Nah, di sini Ibu memiliki 2 kertas origami. Di sebelah kanan Ibu ada kertas origami berwarna merah muda, dan yang di sebelah kiri berwarna hijau. Nah, bisa kita lihat yang di sebelah kanan Ibu. Coba kita lihat, coba kalian lihat. Ini menunjukkan pecahan berapa? Ya, ini menunjukkan pecahan 1/2. Lalu yang di sebelah kiri, tangan kiri Ibu ada berapa pecahan? Menunjukkan pecahan berapa? Menunjukkan pecah 3/4 kan? Ini akan Ibu tempelkan pada papan. Ibu sudah menempelkan pada papan. Tadi kertas yang merah muda ini bernilai 1/2. Nah, kita tuliskan 1/2. Yang kertas origami yang warna hijau yaitu bernilai 3/4. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang lebih besar, 1/2 atau 3/4, dan mana yang lebih kecil, 1/2 atau 3/4? Nah, caranya menggunakan kertas origami ini yaitu sekarang kita lihat bagian yang telah diarsir. Nah, pada bagian 1/2 daerah diarsir segini. Bagian yang 3/4 yang telah diarsir ada segini. Nah, berarti mana bagian yang diarsirnya itu lebih luas arsirannya, di 1/2 atau 3/4. Nah, 1/2 sampai sini, 3/4 sampai sini. Berarti artinya 3/4 lebih besar daripada 1/2. Berarti ini juga menandakan bahwa 1/2 lebih kecil daripada 3/4 karena arsirannya hanya seperti sampai sini saja. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil, tandanya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita bisa beri ini itu menggunakan kertas origami. Selanjutnya, Ibu akan membandingkan suatu pecahan menggunakan media yang kedua yang Ibu bawa, yaitu kepingan-kepingan pecahan. Nah, kalau kita menggunakan kepingan-kepingan pecahan, misalkan kita ingin membandingkan suatu pecahan, misalnya 1/2 dengan 1/3, apakah 1/2 lebih besar daripada 1/3 atau lebih kecil atau sama? Nah, caranya sekarang kita ambil 1/2, kita tempelkan di sini. Sekarang kita ambil 1/3. Nah, kita letakkan di sini. Nah, coba kita lihat sekarang. Lihat lagi panjangnya. Apakah 1/2 panjangnya sama dengan 1/3? Yang di atas menunjukkan 1/2, di bawah menunjukkan 1/3. Apakah panjang mereka sama? Tidak. Mana yang lebih panjang, 1/2 atau 1/3? Nah, yang lebih panjang adalah 1/2. Berarti artinya 1/2 lebih besar daripada 1/3. Lebih besar tandanya berarti yang ini. Seperti ini tandanya. Jadi 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, misalnya Ibu ingin mencari apakah 2/10 lebih besar atau lebih kecil dari 1/5. Nah, kita ambil 2/10. Kita ambil di sini. 1/10. Kita tempelkan di sini. Ini bernilai 1/10. Biar jadi 2/10, kita ambil lagi 1 keping. Tempel 2/10. Lalu kita bandingkan dengan 1/5. 1/5 berarti kita bandingkan dengan yang ini. Nah, sekarang dapat kita lihat apakah panjang mereka sama. Yang di atas 2/10, di bawah 1/5. Apakah panjang mereka sama? Panjang mereka sama. Berarti ini artinya 2/10 sama dengan 1/5. Berarti tandanya yang mana? Yang sama dengan. Jadi kita bisa bertanda sama dengan. Misalnya Ibu ingin membuktikan apakah 3/4 dan
Dan 1/3 ini apakah mereka sama, apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, sekarang kita ambil 3/4. Kita tempelkan. Dan 1/3 tadi. Nah, kita ambil bagian dari 1/3. 1/3. Nah, sekarang kita lihat apakah panjang mereka sama. Nah, di atas ini menunjukkan 3/4 dan di bawah menunjukkan 1/3. Apakah benar mereka sama? Tidak sama, berarti dia tidak senilai, tidak sama. Sekarang kita lihat mana panjangan 3/4 atau 1/3. 3/4 berarti artinya di sini 3/4 lebih besar daripada 1/3. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan kepingan-kepingan pecahan ini, kalau misalkan dia semakin panjang, berarti artinya dia pecahan tersebut lebih besar nilainya. Jika dia lebih pendek, artinya dia menunjukkan lebih kecil. Dan kalau dia sama seperti ini artinya bahwa dia itu artinya senilai atau ekuivalen. Nah, pecahan, di dalam membandingkan suatu pecahan, kita juga dapat dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, misalnya 1/2 dengan 1/3. Apakah penyebut mereka sama? Tidak, karena di sini penyebutnya 2 dan di sini penyebutnya 3. Nah, jadi kita dapat menyamakan penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Kita dapat mencari pecahan yang senilai dengan 1/2 dan 1/3, atau bisa juga kita cari dengan menggunakan KPK-nya. Nah, KPK dari 2 dan 3 yaitu adalah 6. Jadi 1/2. Biar dia bisa penyebutnya 6, kita sama-sama kalikan 3. Kita sama-sama kalikan 3. Lalu 1/3. Kita sama-sama kalikan 2. Jadi 1 dikali 3 dapat 3. 2 dikali 3 6. Dapat 3/6. 1 dikali 2 2. 3 dikali 2 6. 2/6. Nah, sekarang kan penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang kita tinggal lihat pembilangnya. Mana lebih besar, 3/6 atau 2/6? Nah, lebih besar 3/6. Berarti di sini kita dapat memberikan tanda seperti ini. Berarti bahwa 1/2 itu artinya lebih besar daripada 1/3. Jadi kita dapat memberikan tanda seperti ini dan seterusnya. Lalu, jika pembilangnya dan penyebutnya itu tidak sama, terus caranya untuk membandingkan pecahan tersebut bagaimana? Ada caranya, yaitu menggunakan kali silang. Nah, misalnya seperti tadi, 1/2 misalnya dengan 2/3. Nah, di sini coba kita lihat, pembilang sudah berbeda, yaitu di sini pembilangnya 1, di sini pembilangnya 2. Di bawahnya penyebutnya di sini 2 dan di sini 3, artinya mereka sudah berbeda. Kita bisa menggunakan dengan cara kali silang. Kali silang artinya seperti ini. Kita kalikan pembilang di sini dengan penyebut di sini. Kita kalikan pembilang di sebelah sini dengan di sebelah sini. Kita kalikan 1, kita kalikan 3, yaitu 3. 2 kita kalikan 2, yaitu 4. Nah, sekarang coba kita lihat, mana lebih besar 3 atau 4? 4. Mana lebih kecil 3 atau 4? 3. Berarti artinya, kita dapat berikan tanda seperti ini, bahwa artinya 1/2 dia lebih kecil daripada 2/3. Nah, itu cara mudahnya ya. Nah, itu tadi pembelajaran mengenai membandingkan suatu pecahan, di mana membandingkan suatu pecahan itu artinya kita membandingkan sebuah dua pecahan yang berbeda atau pecahan yang sama. Kalau misalkan pecahan itu dia lebih besar, tandanya seperti ini. Jika dia lebih kecil, tandanya seperti ini. Dan dia sama, artinya tandanya sama dengan. Nah, sekian pembelajaran mengenai membandingkan suatu pecahan. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi pada pecahan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pecahan. Nah, operasi pecahan yang pertama kita akan membahas mengenai penjumlahan. Nah, coba kita lihat pizza yang telah Ibu bawa, gambar media pizza yang telah Ibu bawa. Dan di sini Ibu akan bagi dia menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, Ibu akan bagi menjadi beberapa bagian yang sama.
Nah, ini Ibu telah potong atau telah bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian. Nah, sekarang Ibu ingin mengambil satu potong pizza. Nah, Ibu ingin mengambil satu potong pizza yang ini. Nah, Ibu letakkan di sini. Ini bernilai berapa tadi? 1/8 pizza. Lalu Ibu ingin mengambil lagi satu potong pizza. Ibu ambil lagi satu potong pizza. Yaitu ini bernilai 1/8. Artinya di sini Ibu telah mengambil berapa pizza? Jadi kita dapat menjumlahkannya. 1/8 ditambah 1/8 sama dengan, berarti Ibu telah mengambil 2/8 pizza. Jadi dapat kita gabungkan gambarnya, berarti artinya Ibu telah mengambil 2/8 pizza. Nah, itu ya. Lalu selain dari pizza, Ibu juga mempunyai media yang selanjutnya ya, yaitu layang. Nah, ini kertas minyak. Nah, di sini Ibu memiliki 2 buah kertas minyak. Nah, coba kalian lihat pada kertas minyak yang pertama yang Ibu bawa. Ada berapa kotak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2. Berarti ini artinya menunjukkan pecahan berapa? 2/6. Yuk kita tulis dulu di papan. 2/6. Lalu di kertas minyak yang kedua, yang berwarna putih juga, ada berapa kotak? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita lihat bagian yang diarsir ada berapa? Yuk hitung. 1, 2, 3. Nah, artinya ini menunjukkan pecahan berapa? 3/6. Kita tulis 3/6. Nah, coba kita tambahkan sekarang. 2/6 ditambah 3/6. Nah, dari kertas minyak yang Ibu bawa tadi, ini dia 2/6. Kita tambahkan dengan 3/6. Nah, kita gabungkan ya. Nah, sekarang kalian lihat pada kertas minyak. Nah, kira-kira ada berapa sekarang kotaknya? Coba kita hitung. Yang kotak yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti artinya 2/6 ditambah 3/6 adalah 5/6. Nah, selain kita menggunakan media pizza tadi, selain menggunakan kertas minyak ini, Ibu juga akan menjelaskan menggunakan garis bilangan. Nah, di sini Ibu telah membuat garis bilangan, yaitu dari 0 sampai 1, di mana ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Dan di sini juga Ibu memiliki sebuah wayang-wayangan yang yaitu gadis cantik yang Ibu beri nama Diah. Nah, misalnya Ibu ingin mencari 2/6 ditambah 3/6. Nah, menggunakan garis bilangan ini, yaitu caranya kita berjalan, dia akan berjalan dari 0 menuju ke 2/6. Berarti dia akan melangkah maju sebanyak 2/6. 1, 2. Nah, 1, 2. Dan dia sudah berhenti di 2/6. Lalu selanjutnya, dia akan melangkah maju sebanyak 3/6. Ya, kita hitung. 1, 2, 3. Nah, dan dia berhenti di berapa? Di pecahan berapa? Di pecahan 5/6. Jadi sebanyak 3 kali. Nah, tadi dia sudah melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2/6 ditambah 3/6 yaitu sama dengan 5/6. Nah, itu tadi mengenai penjumlahan jika penyebutnya sama. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari penjumlahan yang jika penyebutnya itu tidak sama. Nah, bisa kita lihat pada sisi sebelah sini Ibu telah menyediakan sebuah media gambar yang seperti tadi ya, media gambar pizza. Nah, misalkan dari pizza ini Ibu akan mengambil 1/4 bagian dari pizza ini. Nah, Ibu ambil 1/4 bagian.
Ibu letakkan di sini. 1/4. Nah, dan 1/4 bagian. Dan ibu ingin mengambil lagi setengah pizza. Tadi ibu udah ngambil 1/4, sekarang ibu lagi mau ngambil 1/2-nya. Ibu ambil lagi setengahnya. Nah, di sini ibu telah memiliki 1/4 pizza dan 1/2 pizza. Nah, kira-kira berapa pizza yang telah ibu ambil ini? Nah, itu kita dapat menggunakan caranya, yaitu adalah 1/4 ditambah 1/2. Nah, coba kita lihat sekarang penyebutnya di sini. 4 dan 2 berarti penyebutnya berbeda. Kita harus samakan dulu. Nah, coba kita ingat lagi mengenai pecahan yang senilai atau pecahan ekuivalen. Kita lihat dari 1/2. Pecahan yang senilai dengan 1/2 yaitu ada 2/4, ada 4/8. Lalu 1/4 pecahan yang senilai ada 1/4, ada 2/8. Nah, coba kita lihat sekarang yang penyebutnya sama antara 1/4 dan 2/4. Yang itu ada 1/4 dan 2/4. Si 1/2 memiliki 2/4 dan 1/4 memiliki 1/4. Jadi dari setengah ini kita jadikan dia 2/4. Nah, 1/2 pizza ini kita jadikan 2/4. Kita bagi dia menjadi 2/4. Nah, artinya pizza yang setengah tadi yang sudah ibu bagi menjadi 2/4. Nah, sekarang baru bisa kita jumlahkan. 1/4 kita tambahkan dengan 2/4, jadinya kita hitung 1, 2, 3. Jadinya ibu telah mengambil 3/4 pizza. Nah, baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan pecahan dari 1/4 ditambah 1/2 menggunakan dan diilustrasikan menggunakan kotak seperti ini. Nah, di sini ada 1/4, berarti ada satu bagian yang harus kita arsir. 1/4, di sini 1/2, berarti ada satu bagian yang kita arsir. Nah, sekarang kita lihat apakah jumlah kotak mereka sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, di sini hanya ada 2. Di sini ada 4, sini ada 2, berarti artinya jumlah kotak mereka berbeda. Nah, bagaimana cara kita menyamakan kotaknya? Jika di sini sudah 4, di sini masih 2, coba kita tambahkan yang di sini agar bisa menjadi 4 kotak. Apakah bisa? Nah, sekarang coba kita lihat. Kita sudah menambahkannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Di situ ada 4 kotak, di sini juga ada 4 kotak. Artinya kotaknya sudah sama. Kalau kotaknya sudah sama, kita bisa sekarang menghitung berapa jumlah dari 1/4 dan ditambah 1/2. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 kotak. Ada satu bagian yang diarsir. Berarti artinya di sini ada 1/4 bagian. Di sini kita lihat. Di sini kita hitung ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Dari berapa kotak yang sudah diarsir ada 1, 2. Berarti di sini artinya ada 2/4 kotak. Nah, kan kita lihat nih sekarang penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita tambahkan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Berarti 1/4 kita tambahkan dengan 1/2, yaitu hasilnya adalah 3/4. Nah, baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi pecahan yang kedua, yaitu adalah pengurangan. Nah, bisa kita lihat pada sisi sebelah sini, ibu telah menyediakan sebuah gambar pizza. Nah, di sini ada pizza yang masih utuh. Nah, sekarang ibu ingin membagi mereka agar menjadi beberapa bagian yang sama rata. Nah, ibu akan membaginya menjadi beberapa bagian, di mana di setiap bagiannya itu dia sama dengan yang lainnya. Nah, ibu telah membagi pizza yang utuh tadi menjadi berapa bagian? Ibu telah membagi menjadi 8 pizza. Nah, dari 8 potong pizza ini, ibu ingin mengambil 2 potong pizza. Nah, ibu ingin mengambil 2 potong pizza. Nah, ibu letakkan di sini. 2 potong pizza sudah ibu ambil, berarti artinya ibu telah mengambil 2/8 bagian. Nah, dari
2/8 bagian ini, Ibu ingin memberikan satu potongan pizza kepada siswa A. Nah, siswa A sekarang mendapatkan satu potong pizza, yang berarti siswa A mendapat 1/8. Berarti Ibu tadi memiliki berapa pizza? 2/8 pizza. Nah, telah Ibu berikan kepada siswa A, berarti artinya pizza Ibu telah berkurang 1/8. Dan sisa pizza Ibu sekarang adalah 2. Kita kurangkan 1, yaitu 1/8. Nah, disinilah sisa pizza Ibu, yaitu adalah 1/8. Nah, selain menggunakan media pizza ini, Ibu juga membawakan media, yaitu kertas minyak. Nah, di mana kertas minyak yang pertama berarti menunjukkan 3/6. Sekarang kita tulis 3/6. Lalu di kertas minyak yang kedua, ini menandakan pecahan berapa? 2/6. 2/6. Nah, di sini Ibu ingin mengurangkan 3/6 dengan 2/6, tetapi menggunakan kertas minyak ini. Nah, caranya kalian gabungkan kertas minyak yang pertama dengan kertas minyak yang kedua. Nah, sudah kalian gabungkan. Nah, kalian dapat lihat sekarang yang mana dari kotak yang diarsir yang tidak diarsir 2 kali. Nah, kita lihat 2 arsiran hanya 1 bagian. Berarti artinya 1 dari berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti artinya 3/6 dikurangi 2/6, yaitu jawabannya adalah 1/6. Seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan operasi pecahan pengurangan, yaitu menggunakan media garis bilangan. Menggunakan media garis bilangan, ingin mencari 3/6 dikurang 2/6. Nah, kalau menggunakan garis bilangan sama seperti penjumlahan tadi. Kita bermula dari 0. Nah, dia akan berjalan mulai dari 0. Dia akan berjalan ke 3/6. Yuk, 1, 2, 3. Sudah melangkah sebanyak 3 dan berhenti pada 3/6. Lalu dia akan menuju ke 2/6. Nah, bedanya penjumlahan dengan pengurangan, kalau penjumlahan dia akan maju ke depan, berjalan maju ke depan, sedangkan kalau pengurangan artinya melangkah mundur. Nah, menuju ke 2/6. Nah, berarti dia telah melangkah sebanyak 2/6. Berarti dia berhenti di 1/6. Berarti ini menandakan bahwa 3/6 dikurang 2/6 yaitu sama dengan 1/6. Jadi pada pengurangan, pada pecahan, jika penyebutnya sama, secara umum dapat kita tuliskan A, B, C merupakan, jika A, B, C merupakan bilangan bulat di mana C tidak sama dengan 0, maka dapat kita tuliskan A per C jika dikurangkan dengan B per C, maka A dikurangi B per C. Sama seperti ini. Jadinya A dikurangi C dan B dikurangi C, maka A dikurangi B per C. Dapatlah segini jawabannya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengurangan pada pecahan yang penyebutnya sama. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pengurangan pada pecahan jika penyebutnya ini berbeda. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan pada pengurangan yang jika penyebutnya itu tidak sama. Nah, kita lihat pada sisi sebelah sini Ibu telah membawa media, yaitu gambar berupa pizza. Nah, dari pizza tersebut Ibu ingin mengambil setengah bagiannya. Nah, Ibu mengambil setengah bagiannya.
Nah, di sini ibu telah mengambil setengah bagian dari pizza yang utuh tadi. Nah, berarti artinya ibu telah mengambil 1/2 bagian pizza. Dari setengah pizza ini, ibu akan memberikan 1/4-nya kepada siswa si B. Nah, ibu akan memberikan ini 1/4-nya kepada siswa B. Nah, artinya siswa B mendapatkan 1/4 potongan pizza dari setengah tadi. Berarti berapa sisa pizza ibu? Nah, pizza ibu tadi ada 1/2. Lalu ibu berikan kepada siswa B, berarti pizza ibu telah berkurang. Telah berkurang 1/4. Nah, sekarang kita lihat, apakah penyebutnya mereka sama? Tidak. Jadi, sekarang kita harus bisa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru bisa kita kurangkan. Nah, seperti cara pada penjumlahan tadi, untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa mencari pecahan yang senilai dengan 1/2 dan pecahan yang senilai dengan 1/4. 1/2 dia senilai dengan 1/2, senilai dengan 2/4, dan seterusnya. Lalu ada 1/4. 1/4 dia senilai dengan 1/4, dia senilai juga dengan 2/8. Nah, sekarang kita lihat dari kedua pecahan tersebut mana yang penyebutnya sama. Nah, ini terletak pada 1/4 dan 2/4. Artinya bahwa ini 2/4 dikurang 1/4 sama dengan 2 dikurangi 1, 1. 1/4. Jadi sisa pizza ibu sekarang yaitu adalah 1/4 bagian. Nah, seperti itu. Ibu akan menjelaskan mengenai operasi pecahan pada pengurangan yang penyebutnya berbeda menggunakan kotak-kotak ini. Nah, dari 2/3 ibu ilustrasikan menggunakan kotak dengan vertikal, dengan bentuk vertikal, dan 1/4 dalam bentuknya yang horizontal. Nah, kita lihat di sini ada 2/3. Berarti artinya 2 kita arsir. 2 tentu di kotak ini dan ini harus memiliki lebar dan panjang yang sama ya. Di sini ada 1/4. Nah, di sini ibu membuatnya secara horizontal 1/4. Berarti kita harus arsir secara 1/4. Nah, kalau bisa kita lihat di sini masih terdapat 3 kotak. Di sini masih terdapat 1, 2, 3, 4. Apakah sama setiap kotaknya? Tidak. Nah, bagaimana cara kita menyamakan kotaknya? Yaitu di sini masih terdapat 3 kotak, di sini masih terdapat 4 kotak, maka kita akan menyamakannya. Di sini kan kita tambahkan 4 kotak secara horizontal. Terus di sini kita tambahkan kotak yang secara vertikal sebanyak 3. Sekarang kita hitung jumlah kotaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sebelah sini ada 12 kotak. Di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Apakah jumlah kotak mereka sudah sama? Ya, jumlah kotak mereka sudah sama. Sekarang kita lihat daerah yang di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari 12 kotak, artinya di sini ada 8/12. Lalu di sini ada berapa? 1, 2, 3 bagian yang diarsir dari 12 bagian. Artinya 8 dikurangi 3, 8 dikurangi 3 yaitu 5/12. Artinya 2/3 jika kita kurangkan dengan 1/4 yaitu mendapatkan hasil 5/12. Itu. Nah, untuk mencari pengurangan pada pecahan yang penyebutnya itu berbeda atau tidak sama, kita juga bisa menggunakan cara yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, misalnya ada 2/3, kita kurangkan dengan 1/4 seperti tadi. Nah, apakah sama penyebutnya? Berbeda tentunya. Nah,
Ini bisa kita gunakan caranya, yaitu cari pecahan yang senilai dengan 2/3 atau pecahan yang senilai dengan 1/4, atau bisa juga kita cari KPK dari 3 dan 4. Adapun KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12, yang berarti 2/3 agar menjadi 12 berarti kita kalikan 4. Lalu ada 1/4 berjadi 12, kita kalikan 3. Lalu dapat 2 dikali 4 itu adalah 8. 3 dikali 4 per 12. Dikurang 1 dikali 3, 3. Kurang 4 dikali 3 itu adalah 12. Artinya 8/12 dikurangi 3/12 itu artinya adalah 5/12. Nah, dengan cara-cara tadi semuanya secara umum dapat disimpulkan bahwa jika A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat, dan di mana B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0, maka didapat jika A per B kita kurangkan dengan C per D, jadinya A kita kalikan, sama-sama kita kalikan D per B kita kalikan D, dan C sama-sama kita kalikan B, dan D kita kalikan D. Jadi didapat bahwa A dikali D dikurangi C dikali B per B dikali D. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi pecahan yang ketiga, yaitu adalah perkalian. Tentu kalian masih ingat dong apa itu perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, di sini ibu memiliki satu buah pizza yang masih utuh. Nah, di sini ibu ingin bagi menjadi beberapa bagian yang sama rata atau sama besar. Nah, ibu akan membaginya. Pizza yang utuh tadi telah ibu bagi menjadi beberapa bagian. Menjadi berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ibu telah membagi menjadi 8 bagian. Nah, misalnya ibu ingin mengambil 1 potong pizza. Ibu ambil 1 potong pizza. Berarti ini bernilai 1/8. Lalu ibu ingin mengambil 1 potong pizza lagi. Ibu ambil 1 potong pizza lagi. Artinya ibu telah mengambil 1/8 pizza lagi. Nah, ibu ingin mengambil lagi 1 pizza. Nah, ibu ambil lagi 1 pizza. Ibu taruh di sini. Dan berarti artinya ibu telah mengambil 3 potong pizza yang bernilai 1/8, 1/8, 1/8. Kalau bisa kita masukkan jadinya seperti ini, 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8. Nah, seperti definisi perkalian, di mana perkalian ini yaitu adalah penjumlahan yang berulang. Berarti 1/8 potongan pizza, 1/8 potongan pizza, 1/8 potongan pizza ini sebanyak 3 kali. Artinya yaitu adalah ibu telah mengambil 3 potong pizza. Bisa kita sebut sebagai 3 dikali 1/8. Yaitu itu. Nah, jadi di sini ada 3. 3 itu merupakan bilangan asli. Jadi jika bilangan asli dikalikan dengan pecahan, maka caranya itu adalah bilangan asli tersebut kita kalikan dengan pembilangnya, yaitu 3, dan penyebutnya dia itu tetap. Selanjutnya, cara untuk mencari perkalian pada pecahan, jika penyebutnya dia sama, kita bisa menggunakan yaitu kertas minyak. Nah, di sini ibu memiliki 2 kertas minyak, yang satunya berbentuk vertikal, yang satunya berbentuk horizontal. Nah, kita lihat yang vertikal. Nah, bisa kita tulis yaitu 1/3. Lalu di kertas yang horizontal. Nah, di sini ibu ada satu kertas yang berbentuk horizontal, yaitu 2/3. Nah, ibu di sini ingin mengalihkan 1/3 dengan 2/3. Ibu kalikan. Nah, sekarang kita lihat kertas minyak yang tadi sudah ibu buat, yang vertikal dan horizontal.
Ini yang horizontal, Ibu gabungkan dengan yang vertikal. Nah, coba sekarang kita lihat. Kita lihat. Jadi berapa sekarang kotaknya? Coba kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Dan lihat bagian yang diarsir 2 kali. Ada 2 bagian yang diarsir 2 kali. Ada berapa kotak? Coba kita lihat. Ada 1, 2. Berarti ini menandakan bahwa 1/3 kita kalikan dengan 2/3, yaitu adalah 2/9. Seperti itu. Ini Ibu akan menjelaskan yaitu operasi pecahan pada perkalian jika penyebutnya itu tidak sama atau berbeda. Nah, di sini Ibu memiliki 2 kertas minyak, di mana yang satunya berbentuk vertikal, yaitu bisa kalian lihat bentuknya vertikal. Di sini telah Ibu ada 2 bagian, satu bagian telah diarsir, berarti ini menandakan 1/2. Nah, kita tulis 1/2. Lalu di kertas yang satunya yang horizontal ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Berapa yang diarsir? Ada 1. Berarti ini menandakan 1/6 bagian. Nah, Ibu di sini ingin mengalihkan 1/2 dengan 1/6 menggunakan kertas minyak ini. Yaitu caranya 1/2 tadi kita gabungkan dengan 1/2 tadi yang bagian yang vertikal kita gabungkan dengan bagian yang horizontal. Seperti ini. Nah, dapat kalian lihat. Sekarang kotaknya menjadi berapa? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Menjadi 12 kotak. Dan coba kita lihat sekarang. Ada berapa bagian yang terarsir sebanyak 2 kali? Nah, kita lihat. Yang terarsir sebanyak 2 kali ada 1 kotak. Berarti ini menandakan bahwa 1/2 kita kalikan dengan 1/6, yaitu adalah 1/12. Untuk perkalian pada pecahan, jika dia penyebutnya tidak sama, juga kita bisa menggunakan cara seperti ini. Misalkan kita ingin mengalihkan 1/2, kita kalikan dengan 1/6. Pembilang kita kalikan dengan pembilang, penyebut kita kalikan dengan penyebut. Pembilang kita kalikan dengan pembilang. 1 kali 1, 1/2, kita kalikan 6, yaitu 1/12. Jadi secara umum dapat kita tulis di mana A, B, C, dan D merupakan bilangan bulat. Di mana B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Maka jika A per B kita kalikan dia dengan C per D, maka dapat mendapatkan A kita kalikan C per B kita kalikan dengan D. Seperti penjelasan mengenai perkalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai operasi pecahan yang keempat, yaitu adalah pembagian. Nah, bisa kita lihat atau kalian lihat pada sisi sebelah sini, Ibu telah membawakan sebuah media gambar, yaitu pizza. Nah, dari media gambar atau pizza ini, Ibu akan memotong pizza tersebut menjadi beberapa bagian yang sama. Ibu akan bagi. Nah, pizza yang utuh tadi telah Ibu bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, menjadi berapa bagian? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi ada 8 potongan pizza. Nah, misalkan Ibu ingin mengambil 1 potongan pizza. Letakkan di sini. Berarti Ibu telah mengambil 1/8. Lalu Ibu ingin membagikan setiap potongan pizza ini kepada siswa Ibu. Ibu bagikan kepada siswa A. Ibu bagikan kepada siswa B. Ibu bagikan pada siswa C, siswa D, siswa E, siswa F, dan yang terakhir siswa G. Nah,
di pizza yang ibu punya, ibu bagikan pada diri ibu sendiri, lalu ibu bagikan kepada anak murid ibu, kepada siswa A, B, C, D, E, F, dan G. Nah, jadi berarti ibu telah mengambil berapa banyak pizza? Nah, berapa banyak pizza? Berarti di sini 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, dan 1/8. Berarti dapat kita tulis bahwa ibu telah mengambil 8/8. Nah, berarti ibu telah mengambil 1/8 pizza. Ibu bagikan ke A 1/8 pizza, ke B 1/8, ke C 1/8, sampai ke B sebanyak 1/8 pizza. Nah, dari pizza yang utuh tadi di sini sudah ibu bagikan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pizza yang utuh tadi terdapat 8/8. Lalu kita bagi dengan 1/8 pizza yang telah ibu bagi setiap orangnya. Nah, pada pembagian, pada cara matematikanya itu adalah 8/8. Kalau untuk pembagian ya, dari yang dia bagi, sekarang kita menjadi kali, yang dia dari 1/8, kita balik penyebutnya yang dia menjadi pembilang, dan pembilang menjadi penyebut. Seperti itu. Jadi kita dapatkan 8 kita kalikan 8 itu adalah 64. 64/8 kita kalikan 1 itu 8. 64 kita bagikan 8 yaitu dapat 8. Jadi ibu telah membagikan pizza yang utuh tadi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ibu telah membagi menjadi 8. Nah, selanjutnya selain menggunakan media ini, kita juga dapat menggunakan media garis bilangan yang telah ibu buat. Nah, di sana kita ingin mencari seperti tadi, yaitu 8/8 kita bagi dengan 1/8. Berapa ya kalau kita menggunakan garis bilangan? Nah, di sini seperti tadi ada wayang-wayangan yang ibu beri nama dia seperti tadi. Kalau kita menggunakan garis bilangan, kita harus bermula dari 0. Nah, di sini diminta 8/8, berarti artinya dia akan menuju ke 8/8. 8/8. Lalu dia, kalau pada pembagian, berarti artinya bahwa dia akan meloncat mundur sebanyak 1/8. Jadi kita lihat, dia akan meloncat sebanyak 1/8. 1/8. Dia sudah meloncat sebanyak 1/8. 1/8. 1/8. 8 sampai habis, sampai 0. Nah, berarti dia sudah berapa kali dia meloncat mundur? Kita bisa hitung ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti artinya 8/8 dibagi 1/8 yaitu adalah 8. Nah, selanjutnya pembagian dapat dijelaskan, kita dapat ilustrasikan menggunakan kotak-kotak di kotak-kotak ini. Nah, di sini ada 1/4 dan 2/6. Di sini sudah terdapat 1/4 ibu menggunakan garis yang vertikal, sedangkan yang 2/6 ibu buat dia kotaknya dengan garis yang horizontal. Nah, di sini 1/4 berarti artinya kita mengarsir satu bagian. Kita dapat mengarsir satu bagian di sini. Lalu di sini 2/6 berarti kita dapat mengarsirnya sebanyak 2 arsiran. Nah, di sini masih ada 6 kotak, di sini masih ada 4 kotak. Nah, menggunakan kotak ini berarti kita harus dapat memperlakukan mereka dengan sama. Berarti di sini kita tambahkan garis secara horizontal sebanyak 6, di sini kita tambahkan garis
secara vertikal sebanyak 4. Nah, di sini kita dapat tambahkan garis ya sebanyak sebanyak 6 bagian. Sebanyak 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Nah, di sini kita tambahkan sebanyak 4 dengan garis yang vertikal. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita lihat pada bagian 2/6. Di sini terdapat berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Dan di sini juga terdapat 24 kotak. Artinya mereka sudah mendapat perlakuan yang sama. Nah, di sini ada berapa bagian yang diarsir? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berarti menandakan bahwa penyebutnya itu ada 8. Dan kita lihat di bagian 1/4. Apakah kita bisa mencari 8 bagian di sini? Di sini kita hitung ada berapa bagian yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6. Berarti di sini pembilangnya itu bisa kita tulis 6, sedangkan penyebutnya itu adalah 8. Ini berarti 1/4 dibagi 2/6 itu adalah sama dengan 6/8. Nah, itu tadi penjelasan mengenai operasi pecahan. Yang keempat yaitu adalah pembagian. Nah, itu tadi pembelajaran dari saya mengenai pecahan, mulai dari konsep pecahan, pecahan ekuivalen, membandingkan pecahan, dan operasi pecahan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.